Orde Baru ialah menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintahan 11 Maret 1966 tahun Sultan. Orde Baru ini berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang saat keseluruhan hal ini terjadi dengan adanya praktik korupsi yang merajalela. Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto juga terdapat berbagai macam politik kebijakan ekonomi yang selalu berpihak pada asing. Kekuasaan yang otoriter serta maraknya korupsi dan nepotisme dilakukan oleh Soeharto dan kawan-kawan. Banyak korupsi dan ketidakpuasan rakyat juga menjadi penyebab munculnya Orde Baru ini. Inilah yang memicu kemarahan masyarakat terutama mahasiswa. Krisis moneter pun terjadi, semakin menambah kegelisahan rakyat terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Situasi keamanan rakyat pada tahun itu terjadi demo besar-besaran dilakukan oleh rakyat agar menuntut Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Bidang politik. Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua pendukung yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintah dilakukan melalui surat keputusan Presiden atau mandataris pada tahun 1966 sebagai relasi dari bidang tuntutan rakyat atau Menpora. Memperbarui kabinet Menpora dengan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terkait dengan gerakan 30 September 1965 melalui keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 mengembalikan peran dan kebijakan MPR yaitu IRS Presiden agar sesuai dengan Undang-Undang 1945. Pelaksanaan pemilihan umum yang lebih sederhana pertama kali pada masa Orde Baru 1971 dengan penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 partai menjadi 3 partai saja berdasarkan kesamaan program partai, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Militer diberikan hak resmi untuk ikut berperan dalam pemerintahan dengan istilah fungsi aktif. Di bidang ekonomi, menerima pinjaman mendekatkan diri pada negara barat dengan mengadopsi langkah reformasi yang disarankan Bank Dunia dan IMF sehingga Indonesia dapat bantuan pinjaman luar negeri sebesar 210 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1967. Menarik investor asing, kebijakan pintu terbuka pada pemodal asing dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Menetapkan rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA, mengendalikan Pertamina, pembangunan bidang pertanian, memajukan pendidikan, program KB dan transmigrasi. Yang sistem ketatanegaraan ialah di mana Indonesia yang berbasis murni atas kedaulatan rakyat dan negara hukum itu dalam konteks penguatan sistem hukum yang diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan. Maka perubahan atau amandemen merupakan langkah strategis yang harus dilakukan dengan sesama oleh bangsa Indonesia. Sedangkan di bidang agama, mengatur dari contoh kaum Islam pada masa Orde Baru, sistem agama Islam ini dijadikan sebagai sebuah politik yang dimana agama ini ialah sebagai prinsip politik pada saat peristiwa HAM pada masa Orde Baru telah menjadi hukum yang diskriminatif menjadi keterburukan Orde Baru selanjutnya. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau masyarakat menengah ke bawah. Pejabat dan kelas atas menjadi golongan yang kebal hukum. Hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum menjadi hal yang sangat langka. Hak asasi sosial dilanggar oleh pemerintah. Serta beberapa kekurangan sistem Orde Baru dapat dirangkum, yaitu pertama, semaraknya KKN. KKN ini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan Indonesia tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah, sebagian besar disedot ke pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang belum memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun sebelumnya. Tambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyaknya koran dan majalah yang dibidang. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan senam antara lain dengan program penembakan misterius atau Petrus. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan senam antara lain dengan program penembakan misterius atau Petrus. Tidak ada rencana suksesi penurunan kekuasaan pemerintahan atau presiden selanjutnya. Perlindungan hak asasi manusia atau HAM dalam Orde Baru memang dirasa masih lemah. Berita mengenai penembakan misterius dalam musuh-musuh negara termasuk teroris menjadi catatan hitam Orde Baru. Diskriminasi terhadap hak-hak asasi manusia minoritas dan Chinese pun menjadi pelanggaran HAM yang tidak bisa dilupakan. Meski demikian, Orde Baru telah memperlihatkan peran yang besar untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini memungkinkan negara untuk menjaga pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat. Reformasi di Indonesia terjadi tahun 1998. Penyebab reformasi tersebut adalah kurangnya kepercayaan pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah berkurang karena pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Bentuk pemerintah sebelum reformasi terjadi banyak dikuasai oleh tentara sehingga tidak ada demokrasi. Dan itu perekonomian juga semakin terpuruk. KKN marak terjadi dan hukum tidak bisa ditegakkan karena banyak kerugian lain yang tidak alami oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya mengalami reformasi tahun 98, yaitu berantas KKN, turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan, dan hapuskan Komisi ABRI. Puncak reformasi tahun 98 terjadi pada tanggal 12 Mei 98 di Universitas Trisakti, Jakarta, yang menyebabkan 4 orang mahasiswa tertembak. Keadaan ini memicu kembali gelombang demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 98. Terjadi banyak kerusukan dan perkantoran, rumah, dan kendaraan milik warga Tionghoa. Para demonstran juga menduduki gedung DPR dan terdapat banyak desaknya supaya Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di Istana Negara dan menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka lahir pula reformasi di Indonesia. Faktor terjadinya reformasi. Yang pertama adalah krisis. Pada masa Orde Baru telah dijalankan demokrasi yang rekayasa. Ciri-ciri kehidupan politik yang reseptif diantaranya setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subjektif atau menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, yaitu pelaksanaan 5 paket undang-undang politik melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. Terjadinya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk pelaksanaan Komisi ABRI yang memberikan kebebasan setiap warga negara sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis. Krisis hukum. Adanya krisis hukum dijadikan sebagai alat kebenaran oleh para pejabat politik, padahal hal tersebut berlawanan dengan ketentuan pasal Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman milik kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah eksekutif. Krisis ekonomi. Pada masa Orde Baru banyak program pembangunan dijalankan sehingga mengakibatkan hutang luar negeri Indonesia sangat banyak. Oleh karena itu menimbulkannya krisis moneter. Krisis sosial. Terjadi kerusahan di seluruh Indonesia, harga sembako tidak stabil dan cenderungnya malah meningkat tajam sehingga rakyat miskin merasa. Krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan Presiden Soeharto sebagai presiden pada masa Orde Baru dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan kepada Presiden Soeharto. Ketika Presiden Soeharto meninggalkan jabatan pada bulan Mei 1998, telah menandai dimulainya periode baru dalam sejarah Indonesia setelah dikuasainya oleh rezim baru Soeharto yang otoriter selama lebih dari 3 dekade. Indonesia mulai sebuah fase baru yang disebut dengan reformasi. Setelah penjelasan saya sampai hari ini sudah cukup. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun.